عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سمع الله لمن حمده ربنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah, dapatlah sholat subuh kita laksanakan semata-mata dengan pertolongan taufik hidayah dan inayah Allah. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Sekaligus niat kita memakmurkan masjid, menghidupkan sunnah Rasulullah taklim, dan juga sekaligus niat kita karena bersyukur diberinya nikmat iman Islam dan diberinya sihat dan diberinya akal, maka kita gunakan semuanya itu untuk berjamaah di masjid, menghidupkan syiar agama Allah, teriring doa semoga apa yang kita lakukan pada subuh saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan segala kekurangan, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, bahkan dosa anak-anak kita. Diberi oleh Allah rahmat yang luas, hidup barakah. Mudahan kita bertahan selamat di dunia dengan macam-macam cobaan dan ujian, diberi akhir hayat yang indah menyenangkan, husnul khatimah. Mudahan kita sebertaan bertemuan dengan Rasulullah, masuk surga bigir hisab, dapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh dan para pendengar radio Darussalam Samarinda di mana saja berada, rahimahumullah. Salah satu di antara dosa besar dan wajib dihindari adalah ghibah. Dan ini termasuk perbuatan menghilangkan atau membatalkan pahala puasa. Pahala puasa habis, lenyap, lebur karena ada ghibah yang dilakukannya. Apa gerang ghibah itu? Ghibah itu adalah dzikru akhaka bima yukrah. Engkau menyebut keburukan orang lain, diceritakan kepada tetangga, dihabarkan kepada kawan aib-aib kekurangannya, baik yang diceritakan itu tentang pakaiannya, baik yang dikisahkan itu tentang pakaiannya. Aku pernah dekat lawannya, pakaiannya tuh bau, walaupun bujur bau.
Atau yang dikisahkan itu tentang keadaan rumah tangganya. Aku pernah datang bailang ke rumahnya, rumah tangganya hambur taur kayak kapal pecah. Walaupun benar rumah tangganya berantakan. Atau yang dikisahkan tentang keadaan hubungan suami istrinya. Dua laki bini itu sering bertengkar, ada rukun. Bilang perang ya terus. Walaupun benar rumah tangganya selalu cekcok. Atau yang dikisahkan tentang anaknya. Anaknya itu udah keluyuran. Ada diurusi. Orang tuanya sibuk bekerja aja. Anaknya kemana-mana kah malam siang. Atau yang dikisahkan itu tentang akhlak kelakuannya. Sidin itu pemalar, pelit, sama benar lawan iparnya. Cucunya pelit juga. Walaupun benar pelit. Kalau kita mengisahkan hal yang demikian, andai kata dia mendengar apa yang kita kisahkan, dia marah, dia tidak suka, dia benci, itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Atau yang kita kisahkan keadaan orang itu tentang agamanya. Serumahan tuh kada penyembah yang kada. Cocok benar minantunya juga mengikuti juga kada menyembah ya. Walaupun benar orangnya jarang sembahyang, kada boleh digibah, haram kita sambat-sambat, haram kita bicara-bicarakan tentang apabila dia dengar kisah kita ini, dia marah, dia tidak suka, dia benci, itu namanya gibah. Sekali lagi, walaupun benar halnya demikian, kalau kada benar itu fitnah namanya. Sama dosa juga, dosa besar juga. Ini walaupun benar faktanya macam itu keadaannya. Batal pahala puasa. Di samping batal pahala puasa, dosanya besar, asyaddu min salasina zinatan. Lebih besar daripada melakukan perbuatan 30 kali perbuatan zina. 30 kali berzinah masih ringan ketimbang orang menggibah. Kalau kayak itu orang seberang bagus berzinah aja kita, bukan disuruh memilih. Ini kadang-kala di rumah dua laki bini di rumah tangga, gerutukan dua laki bini nang dikisah keadaan rumah tangga orang. Dua laki bini ini, maka dua laki bini habis runtuh puasanya dan dosanya besar dua laki bini. Sulit Tuhan mengampuni dosa macam ini, sulit. Kenapa? Karena ini kaitannya dosa dengan manusia, dosa dengan orang. Kecuali kita minta maaf, minta ridha, minta halal lawan orang yang bersangkutan. Di samping pahala puasa batal, dosanya besar, dan yang ketiga, bisa membawa kepada su'ul khatimah, akhir hayat yang jelek baginya. Bisa mati membawa tanpa iman. Mati tanpa iman. Kalau mati tanpa iman ya murtad matinya. Sebuah riwayat mengisahkan ada orang tawaf. Setiap kali tawaf 7 kali putaran hanya satu doa yang dibacanya. Ujarnya, Allahumma tawaffani musliman. Allahumma tawaffani musliman. Allahumma tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku satu saat dalam keadaan di dalam iman.
wafatkan aku dalam beriman, wafatkan aku tetap dalam beriman. Setiap kali 7 putaran hanya satu doa yaitu yang dibacanya. Tidak ada doa Rabbana Atina, tidak ada. Tidak ada bacaan tasbih ketawab, tidak ada. Doa yang lain tidak ada. Hanya satu saja doanya. Ya Allah, wafatkan satu saat aku tetap dalam keadaan beriman. Lalu ada seorang ulama yang memperhatikan orang ini. Selesai tawaf dipanggil oleh ulama. Kata ulama, Fulan bin Fulan, kemari. Saya perhatikan kamu dari awal tawaf sampai 7 kali putaran, tidak ada doa yang kau baca, cuma satu saja doa. Allahumma tawaffani musliman, Allahumma tawaffani musliman, wafatkan aku beriman, wafatkan tetap beriman, wafatkan aku tetap beriman. Ada lagi kah doa yang lain? Gak adakah doa yang lain? Ujarnya ada. Aku membaca ini karena aku ada kekhawatiran kepada diriku sendiri. Kalau aku mati dalam keadaan tidak beriman. Karena aku ada punya dangsanak. Aku ada punya kakak kandung. Aku ada punya saudara. Saudaraku itu tukang azan di masjid 40 tahun. Berjamaah di masjid 40 tahun. Aktivitas di masjid 40 tahun. Begitu pulang ke rumah, jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, semakin parah dan kritis. Di ambang kematian, ia sempat minta ambilkan Quran. Kami ambilkan Quran. Senanglah kami menyangka dia baca Quran, mau meninggal. Ternyata tidak. Begitu Quran diambilnya, Quran dipegangnya, dia pun bersumpah, wahai keluargaku, saksikanlah, dengarkanlah, mulai saat ini saya bersumpah, saya tidak percaya lagi dengan Quran, dan Quran itu mau dicampakkannya. Dan tepat saat itu juga ia pun menghembuskan napas terakhir, meninggal dunia, mati dalam keadaan murtad. Ada percaya dengan Quran. Quran itu rukun iman. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada Allah, malaikat, percaya kepada kitab Quran. Kada percaya dengan Quran, maka kafir murtad, kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Padahal tukang azan di masjid 40 tahun. Ini kada menyinggung tentang tukang azan. Tukang azan di masjid 40 tahun. Mundar mandir di masjid 40 tahun. Sholat berjamaah di masjid 40 tahun. Meninggal dunia dalam keadaan murtad. Habis runtuh ibadah. Habis ibadah sholat. Habis puasa. Habis. Kekal jadi penghuni neraka jahanam buat selama-lamanya. Hah? Belum tentu nang di masjid ini mati dalam beriman. Jangan merasa aman sampean. Orang di masjid aja belum tentu mati dalam tetap beriman, apalagi nang di luar masjid. Lalu ulama ini tanya lagi, ujar ulama ini tersentak juga, penasaran. Masa orang segitu baik, aktivitas di masjid, ibadahnya mantap, tukang azan. Tukang azan ini kan hebat mengumpulkan orang sembahyang. Berapa banyak orang yang datang sembahyang gara-gara beliau azan, sebanyak itulah ia dapat pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kenapa? Dengan sebab azan orang datangan ke masjid. Ada riwayat lain mengatakan tukang azan itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada jadi imam.
Nah, jadi ujarnya, makanya saya setiap kali berdoa dalam tawaf hanya satu doa. Ya Allah, wafatkan aku tetap dalam beriman. Aku takut kalau menimpa kepada aku seperti saudaraku. Aku khawatir kalau itu terjadi kepada diriku. Makanya aku berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam beriman. Lalu ujar ulama, apa gerang kerjaan saudaramu itu? Kerjaan saudaramu itu apa? Bagus. Di masjid, tung azan, sholat berjamaah. Tapi ada satu kebiasaan yang selalu dia lakukan. Ia suka menggibah orang. Suka menggosip, suka ngerumpi. Biasanya yang suka gosip ini ibu-ibu. Bapak-bapaknya bisa juga. Yuk, bahaya besar. Salamatul insan fi hifzil lisan. Pepatah mengatakan, selamatnya manusia juga sangat ditentukan oleh bagaimana dia menjaga kata-katanya. Jadi jangan sekali-kali nang kayak apa aja keburukan orang tutupi. Jangan diceritakan. Jangan dipiralkan. Boleh gibah, boleh menggosip orang, boleh membicarakan keburukan orang. Satu, karena kita jadi saksi di pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Nah, lalu di keadilan ditanya oleh hakim begini, terpaksa kita harus membongkar aibnya. Harus kita ceritakan keburukannya. Supaya apa? Supaya hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Boleh. Satu. Dua. Boleh menggibah orang. Dengan maksud agar orang lain jangan kena keburukannya. Agar orang lain selamat dari kejahatannya. Kamu jangan dekat-dekat dengan orang itu. Orang itu bila berhutang ada bayar. Nah, hati-hati orang tuh culas. Orang tuh bisa menipu. Kan aib orang tah. Cuma supaya kawan kita selamat, orang lain jangan sampai kena tipunya, boleh kita gibah. Boleh kita sambat aibnya. Dua. Tiga. Boleh kita sebut aibnya karena untuk membuat ia insaf dan sadar. Agar ia mau tobat. Nah, kita kisahkan. Mungkin untuk menjadikan ada orang yang bisa menasihati. Atau mungkin ada orang yang bisa mengarahkan. Lalu kita sebut aib, keburukan, kekurangannya. Supaya apa? Supaya jadi baik, insaf dan sadar. 4. Boleh menggibah orang, menyebut keburukan orang. Kalau memang aib keburukannya itu sudah tersiar masyhur, kada asing lagi. Sakampungan orang sudah tahu aibnya macam itu. Sakampungan orang sudah kenal bahwa inilah keburukannya. Boleh. Karena biar kita kada sebutkin aibnya, orang sudah tahu juga. 5. Boleh menyebut aib keburukannya. Boleh kita menggibah orang. Arti banyak gibah tadi menyambat orang yang apabila kita sebut, kita kisahkan, ya kada senang gibah karenanya. Yang kelima, boleh menggibah orang. Kada bisa kita mengenalkan, mengetahui keadaan orang itu kecuali kita sambat aibnya, kecuali kita sebut keburukannya. Masih ingatlah kamu dengan orang yang begini?
Kawan kita bari, kawan kita, nang mana? Nang dulu tuh, nang mana? Oh, maling tuh, maling. Nah, boleh tuh. Kenapa? Karena kada bisa dikenal kecuali disebut aibnya. Nah, kembali. Jadi puasa batal pahalanya, sah puasanya tapi kada berpahala dan jadi dosa, menggibah orang. Maka dalam berpuasa, hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai kita ada gibah di mulut, karena sia-sialah puasa kita. Bahkan lebih jauh daripada itu pula, jaga puasa kita minal lagwi warapas. Jaga mulut dari perkataan nang sia-sia. Mengurangi nilai kualitas puasa apabila kita melakukan nang sia-sia. Arti sia-sia, kalau kita lakukan kada berdosa, kalau kita lakukan kada berpahala, sia-sia namanya. Itu pun tinggalkan. Contohnya apa? Contohnya bersenda gurau. Contohnya bersenda gurau. Berpahala kada jua, berdosa kada jua. Tinggalkan. Kenapa? Mengurangi pahala dalam berpuasa. Termasuk perbuatan sia-sia dalam berpuasa, tinggalkan. Kenapa? Nilai pahala rusak dalam berpuasa. Nah, apa contohnya? Contohnya bahasa orang sekarang nang sia-sia itu ngabuburit. Dapat tuh ngabuburit? Nunggu-nunggu buka puasa keluyuran. Termasuk main catur. Merusak puasa. Kenapa? Karena main catur banyak dustanya. Kayu dikatakan menteri, apabila jadi menterinya. Kayu dikatakan kuda, apabila jadi kudanya. Mencatur. Nah, rusak pahala puasa. Makanya daripada yang sia-sia kita lakukan, daripada gibah yang kita ucapkan tanpa terasa ceplos-ceplos, lebih bagus tidur. Naumus shaim ibadah, selamat puasa dengan tidur. Maka puas tidur itu jadi ibadah. Habis subuh tidur, hendak zuhur bangun. Habis zuhur guring pulang. Hendak asar bangun. Habis asar tidur pulang. Nah, maghrib baru bangun kita. Selamat puasanya lebih bagus macam itu daripada gibah, daripada rusak puasa. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Kenapa sampean tidur? Supaya aman puasa, bagus supaya selamat. Daripada ngotak-ngatik HP kada karu-karuan, itu bisa merusak puasa. Kenapa? Karena itu bisa macam-macam nang timbul, nang kada baik. Karena di handphone itu kan ada positif, ada negatif, ada jadi pahala, ada jadi dosa. Nah, maka apabila nang kada karu-karuan yang tidak bermanfaat, jadi pahala kada, jadi dosa kada, tinggalkan. Itu merusak puasa. Termasuk nonton televisi. Tapi kalau acara dakwah televisi kada apa-apa, bagus. Tapi hal nang sia-sia, apalagi nang dibicarakan di TV itu berita tentang aib orang, tentang keburukan orang yang diberitakan. Kita nonton, kita nang menonton berarti mendukung dalam bermaksiat. Sama hukumnya kita juga berbuat maksiat. Rusak nilai ibadah puasa kita gara-gara nonton TV. Nah, pandangan mata merusak juga. Kecuali yang mendatangkan pahala, kecuali yang bermanfaat, silahkan. Nah, makanya banyak orang nang puasa, tapi banyak juga orang yang tidak menjaga kualitas puasa itu sendiri. Kalau dijagai puasa, matanya, ucapannya, perbuatannya penuh dengan kesia-siaan. Kalau nang haram ya sudah nyata.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Nah jadi kembali, ucapan kita ini akan membahayakan kita. Dosa yang besar tanpa disadari ia perbuat. Akibat apa dia bicara? Karena ada lawan. Nah disinilah karena ada lawan, bakawan, berdua, bertiga, berempat, lalu timbul rame pembicaraan. Kalau sendirian, ada mungkin ia menggibah. Gara-garanya bertiga, berempat, berkumpulan, daun kakalan, dudukan, berkumpulan. Nah makanya lebih bagus kita jangan bakawal-kawalan sementara dalam beribadah itu. Karena kalau kita sendirian, ada mungkin kita menggibah orang. Kalau kita sendirian, ada mungkin kita membicarakan keburukan orang. Maulah kita sendirian mengkisah aib orang lain. Sinting itu namanya. Ada mungkin. Nah lebih selamat ucapannya kalau dia sendirian. Nah jadi selamatkan puasa kita. Ini bulan puasa, bulan latihan, bulan mengendalikan diri kita supaya kita terbiasa menjaga mulut, terbiasa menjaga kata-kata. Nah akan menjerumuskan kita kalau sembarangan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, dalam anggota batang tubuh manusia nang paling banyak membuat orang terjerumus ke dalam neraka, nang mana ya Rasulullah? Nang paling banyak orang terjerumus ke dalam neraka itu, anggota tubuh itu nang mana ya Rasulullah? Ujar Nabi, dua anggota tubuh. Dua anggota batang tubuh. Nang pertama ujar Nabi al-lisan. Nang kedua al-faraj. Lidah ucapannya. Paling banyak orang terjerumus dalam neraka gara-gara ucapan lidah itu. Yang kedua, kemaluan. Dengan dia kemaluan dia berzina. Makanya salah satu di antara orang yang dirindukan oleh surga, hafizul lisan, orang yang menjaga lidah. Lidah ini kalau kita bisa menjaga, maka dengan lidah ini kita jadi mulia. Dengan lidah ini pula kita akan terangkat sampai masuk ke dalam surga. Kenapa? Dengan lidah ia bisa baca Quran. Dengan lidah ia bisa berzikir. Dengan lidah ia bisa bernasihat. Dengan lidah ia bersalawat. Dengan lidah ia beristighfar. Dengan lidah ia bertasbih. Maka lidah mengantarkan dia selamat dan berbahagia ahli surga. Tinggal kita aja menyetil lidahnya hendak diapakan. Makanya termasuk nikmat yang besar adalah lidah. Orang kalau tanpa ada lidah tidak bisa bicara. Lidah tidak ada, suara kada jelas. Lidah tidak ada, sulit untuk mengelola makanan masuk ke dalam mulut. Semua adalah karena lidah. Banyak musuhnya, kecil barangnya tapi besar nilainya, kecil barangnya tapi besar bahayanya. Maka dari itu orang yang dirindukan surga menjaga lidah. Dengan kata lain, jangan banyak omong kecuali yang bermanfaat, akan lebih selamat. Jangan banyak bicara, akan lebih aman. Siapa banyak kata-katanya, siapa banyak pandirnya, siapa banyak ucapannya, banyak jua tergelincirnya. Siapa banyak gelincirnya, maka banyak jua dosanya. Siapa banyak dosanya, patut dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi bahkan setiap apa yang keluar di mulut kita nih, setiap apa ucapan yang kita keluarkan, itu akan ditanya oleh Allah. Sampean tadi malam berapa kali kata-kata pembicaraan itu nanti ditanya. Kamu nanya aja, gitu. Dia akan ditanya. Yang menanya Allah, jadi pahala atau kada, jadi dosa itu jadi apa? Jadi keburukan, jadi kemaksiatan. Tidak akan pernah satu kata pun terlewatkan. Akan ada pertanggungjawabannya, siapkan jawabannya. Nah saat ini ini saya bicara nih, ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah. Jam sekian, hari sekian, tanggal sekian,
kau bicara di masjid raya, apa yang kau ucapkan? Menyakiti orangkah? Menggibah orangkah? Dusta lawan orangkah? Memaki orangkah? Nah, apa isinya? Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awas kalau kita tidak tepat jawabannya. Hari ini nah sampean lagi seharian apa-apa nanti tentang pin ucapkan itu terekam, itu terdata dan akan dibuka nanti data-datanya dalam komputer Allah dan akan dipertanyakan dan harus siap mempertanggungjawabkan apakah mau menjadi pahala. Kalau jadi pahala akan dimasukkan ke dalam surga, kalau jadi keburukan dosa siap-siap untuk menghadapi konsekuensinya. Nah, maka dari itu disitulah banyak-banyak juga kita beristighfar minta ampun. Banyak selama ini kata-kataku nang sia-sia, bahkan banyak kata-kata nang mengandung dosa, menggibah orang. Banyak selama ini kata-kataku mungkin menyakiti hati orang-orang tersinggung. Banyak kata-kataku nang membuat selama ini dengan kata-kata aku ada dusta, dusta dengan bini, dusta dengan anak. Banyak kata-kataku selama ini mungkin ada orang yang tersakiti gara-gara ucapanku. Banyak kata-kataku yang mungkin ada makian lawan orang. Waduh, banyak kata-kataku dengan kata-kataku kasar kepada istri, kasar kepada tetangga. Banyak kata-kata ceplas-ceplos yang kada berguna. Ya Allah, ampuni, astagfirullah, nastagfirullah. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh setiap ucapan kata-kata itu. Nah, itu bisa menjelakakan kita, akan menjerumuskan ke dalam azab siksa neraka. Nabi sudah menyatakan paling banyak orang masuk neraka penyebabnya adalah gara-gara kata-kata. Tapi dengan kata-kata orang bisa jadi terangkat mulia karena dengan kata-kata dia tadarus Quran. Dengan kata-kata dia selalu memberikan nasihat kepada anaknya, kepada keluarganya. Dengan kata-kata dia gunakan untuk bertasbih, memuji Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka mulialah lidah orang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita diterima olehnya dan mudah-mudahan diberikan kekuatan menjaga amanah mulut, amanah lidah. Barangnya halus tapi bahayanya besar, namun juga manfaatnya besar. Semoga Allah melindungi atas segala macam yang tidak baik. Dan selama ini kalaulah memang ada kata-kata kita tergelincir, kata-kata kita ada gibah, ada dusta, ada makian, bahkan ada hujatan, atau bahkan dengan kata-kata kita yang tidak menyenangkan orang tersakiti, semoga Allah mengampuni atas segala kegelinciran kita itu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin, mari kita sungguh-sungguh untuk meminta ampun kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan khidmat. Karena sudah terlalu banyak kita selama ini mungkin tergelincir, lalai, bahkan mengandung dosa ucapan kita. Mari kita bersama memohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wahai Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, inilah kami berjamaah berkumpul di tempat ini mengemis menengadahkan kedua belah tangan. Kami mengakui ya Allah entah berapa kata-kata yang sudah keluar di lidah kami. Dengan kata-kata itu pula mungkin menusuk perasaan hati orang lain. Dengan kata-kata itu mungkin selama ini ada gibah terhadap tetangga. Dengan kata-kata itu pula ya Allah mungkin ada dusta dengan keluargaku sendiri. Dengan kata-kata itu mungkin ada hinaan, ada cercaan. Dengan kata-kata itu pula ya Allah kami kata-kata yang tidak terpuji, bahkan tidak senonoh. Tak terhingga banyak yang penuh dengan kesia-siaan.
Hanya Engkau yang tahu ya Allah berapa banyak aib dosa yang ada pada diri ini. Maka jangan biarkan. Ampuni ya Allah. Inilah istighfar hamba-hambamu. Terima taubat-taubat kami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Ampuni kami Allah. Minal khataya. Maafi semua dosa kami. Rabbal baraya. Terima taubat kami. Allah minal khataya. Ya Allah, hanya Engkau yang mengetahui entah berapa banyak aib keburukan dosa yang ditimbulkan oleh ucapan ini. Maka gantilah ucapan yang buruk dengan yang baik. Ucapkanlah dosa, kalaulah ada ucapan dosa ganti dengan pahala. Kalaulah ada ucapan kami yang tidak terpuji, ganti ucapan kami dengan zikrullah. Kalaulah ada kata-kata kami yang mengandung maksiat, ya Allah, ganti dengan ucapan yang mengandung taat kepadamu. Ampuni kami, maafi hidup ini, bimbing kami ke jalannya orang-orang yang ahli taubat, ahli istighfar, ahli zikir, ahli tadarus Quran, ahli salawat, ahli tasbih, ahli tahmid, ahli tahlil. Mudahkan lidah kami untuk berzikir kepadamu. Tolonglah kami ya Allah. Ampuni, maafkan, terima taubat kami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, hidup adalah sebentar. Ajal pasti datang. Liang lahat pasti menjadi tempat tinggal kami. Sebelum itu datang menimpa kepada diri kami. Maka terimalah taubat-taubat kami. Jangan biarkan kami hanyut dalam dosa. Bukankah ini bulan Ramadan, bulan ampunan? Maka basuhlah seluruh dosa kami, sehingga bening jiwa ini, suci keadaan lahir batin kami, sehingga satu saat kembali pulang menuju pangkuan hadirat-Mu. Engkau sudah menyucikan jiwa kami, sehingga Kau ridai kami. Kau ridai kami. Kami akan pulang menuju hadirat-Mu. Maka jangan biarkan kami ya Allah dalam keadaan kotor menuju pangkuan-Mu kelak. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Hindarkan kami dari su'ul khatimah. Jauhkan kami dari berbagai macam keburukan. Akhir hayat yang menyenangkan, akhir hayat yang menggembirakan dan terindah, husnul khatimah. Istiqamah dalam iman dan Islam, penuh keridaan-Mu. Ya Allah, ampuni, terima taubat-taubat kami. Bukankah ini bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa? Maka kabulkanlah doa kami. Dan Kau berjanji, siapa yang berdoa akan diterima, dikabulkan doanya. Dan Kau berjanji, siapa yang taubat akan diterima taubatnya. Kau berjanji, Engkau yang siapa yang minta maaf, ampun, akan diampuni dosanya. Inilah doa hamba-hambamu, inilah permintaan hamba-hambamu. Dan bukankah keampunan-Mu lebih luas daripada dosa yang kami miliki? Bukankah kemaafanmu lebih banyak daripada keburukan yang pernah kami perbuat? Maka jangan sia-siakan kami mengemis menengadahkan kedua belah tangan. Terima taubat kami, selamatkan dunia dan akhirat.
jadikan kami termasuk min ahlil jannah. Golongkan kami termasuk min ahlil jannah. Golongkan kami, orang tua kami, anak, zuriat, keturunan kami min ahlil jannah. Masuk surga bigiri hisab. Dapat syafaat Nabi Muhammad. Berjumpa, berkumpul bersama Nabi Muhammad. Dapat syafaat Nabi Muhammad. Rindu tatap muka dengan Nabi Muhammad. Sampaikan salawat salam kami untuk Nabi Muhammad. Sampaikan salawat salam sebagai obat kerinduan untuk Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Sampaikan salawat salam kami umat Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Salam ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu. Sampaikan salawat salam untuk Nabi Muhammad. Sampaikan salawat salam obat kerinduan untuk Nabi Muhammad. Kau ampuni dosa kami berkat Nabi Muhammad. Alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu. Ya Allah, inilah salawat salam umat Nabi Muhammad yang mengharapkan syafaatnya. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad, walau dalam mimpi, walau hanya sekejap di mata. Muhammad, pertemukan kami ya Allah. Alaihi wasallam ya Habibi ya Muhammad. Ya arusa khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu. Ya Allah, inilah salawat salam untuk Nabi Muhammad. Jadikan penebus dosa. Jadikan penebus dosa. Kau terima doa kami berkat Nabi Muhammad. Kau terima munajat kami berkat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terima doa kami. Kami umat Nabi Muhammad rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pertemukan kami walau hanya dalam mimpi, walau hanya sekejap, walau hanya sebentar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami beriman berkat Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad kami tidak mengenal Tuhan. Tanpa Nabi Muhammad kami tidak tahu masjid. Tanpa Nabi Muhammad kami tidak tahu akhlak yang baik. Tanpa Nabi Muhammad kami tidak mengerti ibadah.
Tanpa Nabi Muhammad kami tidak tahu baik dan buruk. Tanpa Nabi Muhammad kami tidak tahu iman dan Islam. Tanpa Nabi Muhammad mungkin kami menyembah batu. Tanpa Nabi Muhammad kami ya Allah tidak mengerti hak dan batil. Tanpa Nabi Muhammad kami tidak tahu silaturahmi. Tanpa Nabi Muhammad kami tidak tahu ibadah amal soleh. Semua adalah kami hutang jasa dari Nabi Muhammad. Kami terhutang jasa dengan Rasulullah. Sampaikan salawat salam untuk Rasulullah. Pertemukan kami dengan Rasulullah. Mudahkan kami ziarah ke makam Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Perkenankan ya Allah, kabulkan ya Allah berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, manusia agung, manusia mulia, manusia yang berjasa besar, yang menanamkan iman dan Islam, yang menanamkan akhlak yang mulia, yang mengenalkan kami kepada kebaikan, yang membuat kami hidup bisa mengenalmu ya Allah. Semua adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami ziarah ke Makkah dan Madinah, duduk bersimpuh di makam baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salat kami, mudahkan kami untuk berada di pusaranya ya Allah. Ibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' bainana wa baina habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manama fid dunya wal ukhra bi rahmatika rahmar rahimin. Allahumma rzuqna ru'yatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rzuqna ru'yah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ru'yatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampun maaf lebih kurangnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Allah